Ya, pelajaran pertama KD 3.1 mengetahui contoh-contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika menyepi atau berhalwat di Gua Hiro, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Kemudian beliau menceritakan kejadian itu kepada istrinya yang bernama Khadijah. Mendengar cerita tersebut, Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertemu Waraqah bin Naufal. Beliau adalah sepupu dari Khadijah. Dalam pertemuan itu, Waraqah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW belum ada perintah untuk berdakwah. Setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW pada saat itu menghadapi masyarakat Arab yang belum mempercayai kebenaran, sehingga tidak mudah bagi masyarakat Arab untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun strategi yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berdakwah yaitu dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah dakwah yang pertama kali dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dakwah ini dilakukan selama kurang lebih 3-4 tahun di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam kepada tetangganya sendiri, kerabat, serta sahabat dekat. Mereka yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Berikut adalah golongan as-sabiqunal awwalun. Antara lain, yang pertama Khadijah binti Huwailid. Yang kedua Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah saudara sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal serumah dengan Nabi Muhammad. Yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima Utsman bin Affan, beliau merupakan sahabat Abu Bakar. Zubaid bin Awam, sahabat Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Abu Bakar. Tolhah bin Ubaidillah, sahabat Abu Bakar. Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Abu Bakar. Arqam bin Abil Arqam, sahabat Abu Bakar. Dan yang terakhir Zaid bin Harisah, anak angkat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah secara terang-terangan dilakukan sejak tahun keempat kenabian. Firman Allah yang berisi perintah untuk berdakwah secara terang-terangan adalah surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan dimulai dengan cara mengundang kerabat dan orang terpandang dari kalangan Quraisy dalam perjamuan makan. Beliau menyampaikan ajaran yang benar kepada mereka. Tetapi hanya sedikit orang yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang menerima adalah beliau Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad. Sebagian besar dari mereka itu menolak. Ada yang menolak secara halus, namun tidak sedikit pula yang menolak secara keras dan terang-terangan. Paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab juga menolak dengan keras dan lantang. Ia sangat membenci Nabi Muhammad SAW dan mengancam Nabi Muhammad SAW apabila meneruskan dakwahnya.
Berikut ini adalah beberapa alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah persaingan merebut kekuasaan. Pada masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap telah tunduk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Bani Hashim, sehingga suku yang lain menentang. Hilangnya kasta. Pada masa itu masyarakat Quraisy hidup berdasarkan status sosial atau kasta, di mana terdapat kaum majikan dan kaum budak. Budak adalah milik majikan yang bisa diperjualbelikan dan hak-haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali. Kaum Quraisy sangat menentang ajaran Islam karena mereka merasa memiliki status sosial yang tinggi. Padahal agama Islam mengajarkan untuk saling menghargai satu sama lain. Manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya saja. Alasan kafir Quraisy yang lain adalah hilangnya perdagangan patung. Tidak dapat dipungkiri bahwa kaum kafir Quraisy adalah penyembah berhala dan mata pencaharian masyarakat pada waktu itu adalah membuat dan menjual berhala, Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Mereka khawatir mata pencarian mereka akan hilang karena Islam mengajak hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada berhala. Mengajak hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Meskipun sejak memulai dakwah secara terang-terangan beliau mendapatkan tantangan dan cobaan yang berat, namun beliau tidak pernah gentar dan putus asa. Sehingga semakin banyak orang-orang yang mau percaya terhadap seruan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semakin banyak yang memeluk agama Islam. Demikian tadi materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 4 semester 1 pelajaran pertama dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.